Ayam kesayangannya sakit, tidak kunjung sembuh, seperti pilek, ngorok, berlendir, mata berair, terlihat lemes, serta nggak mau makan sama sekali. Nggak ada salahnya teman-teman coba ramuan herbal ini, karena ini sangat ampuh. Halo, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi, karena di sana ada info menarik yang mungkin berguna bagi teman-teman semuanya. Kami yakin semua peternak pasti akan mengalami ayamnya sakit. Teman-teman bisa bayangkan, misal populasi ayamnya banyak dan ayamnya sakit semuanya, pasti sedih sekali, pasti pusing 7 keliling. Ayam kesayangannya sakit, tidak kunjung sembuh, seperti pilek, ngorok, berlendir, batuk-batuk, mata berair, terlihat lemes, serta tidak mau makan sama sekali. Meskipun berbagai cara sudah dilakukan dan berbagai macam obat yang dibeli dari toko juga sudah diberikan, tapi tidak juga memberikan perubahan yang signifikan. Maka dari itu, kali ini kami akan memberikan sedikit pengalaman dalam mengobati ayam yang sakit menggunakan racikan obat tradisional yang sudah sering digunakan oleh hampir seluruh peternak ayam di seluruh Indonesia. Dan hasilnya tentunya sangat memuaskan. Tetapi sebelum itu jangan lupa like video ini dan lihat kolom deskripsi, karena di sana ada info menarik yang mungkin berguna bagi teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, para peternak dan penghobi ayam di seluruh Nusantara, perlu diketahui ada beberapa kemungkinan jika ayam mengalami pilek, ngorok, berlendir, mata berair, lemas, dan tidak nafsu makan. Bisa saja itu terkena penyakit pernafasan kronis atau yang biasa disebut dengan CRD, atau mungkin juga terkena penyakit koriza, atau biasanya kita menyebutnya dengan senot. Gejala kedua penyakit ini hampir sama, yakni sama-sama menyerang pernafasan. Jika senot menyerang dengan lebih cepat dan biasanya jika tidak diobati atau kadang sudah diobati pun tapi malah bertambah parah, maka dalam waktu tidak sampai 1 minggu biasanya ayam akan meninggoy. Sedangkan ayam yang terkena CRD biasanya bisa bertahan sedikit lebih lama, bisa sampai berminggu-minggu, kadang sembuh, kadang kambuh lagi, kadang sembuh lagi, kadang juga balik lagi. Biasanya ayam yang terkena CRD ini bisa berakibat kematian, karena pertama ayam tidak nafsu makan, kemudian berat badan ayam akan semakin menurun, semakin kurus, sehingga ayam akan lemas, semakin lemas dan semakin lemas, dan akhirnya juga akan meninggoy juga. Peternak harus berhati-hati karena kedua penyakit ini sama-sama menular, baik menular melalui debu, melalui wadah pakan, wadah minum, kadang juga melalui feses. Bisa juga melalui kontak fisik antar ayam secara langsung. Untuk mencegah maupun mengobati hal ini, tentu kita harus menjaga kebersihan, menyemprot kandang dengan disinfektan, dan kita juga harus mengevakuasi atau mengkarantina ayam yang sudah terlanjur sakit. Ayam yang sakit dikarantina, dijauhkan dari ayam-ayam yang masih sehat. Kemudian yang paling penting, kita berikan racikan obat tradisional secara rutin dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran sampai ayam yang sakit tersebut bisa benar-benar pulih ataupun sembuh total.
Dengan menggunakan obat tradisional, tentu saja ini lebih aman untuk ginjal ayam dan juga daya tahan tubuh ayam akan lebih baik. Sedangkan obat pabrikan yang kita beli dari toko biasanya mengandung bahan-bahan kimia yang mana itu kurang baik untuk pemakaian jangka panjang. Belum lagi kalau dosis yang kita berikan terlalu banyak, maka bisa mengakibatkan kerusakan organ hati dan juga kerusakan ginjal. Sistem imun ayam justru akan semakin menurun, akhirnya malah mempercepat kematian ayam. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat racikan obat tradisional ini? Tentunya bahan ini mudah kita dapatkan. Langsung saja, yang pertama kita siapkan untuk alatnya yaitu sendok makan. Nanti untuk mengkorek-korek bahan-bahan kita yang sudah dihaluskan, kita pakai penumbuk seperti ini. Teman-teman bisa pakai lemper atau apapun. Lalu bahan yang kita pakai yang pertama adalah daun kelor. Daun kelor seperti ini, kita ambil daunnya saja, kita peritilin seperti ini. Kita ambil daunnya, setelah itu nanti akan kita tumbuk. Daun kelor ini memiliki banyak sekali manfaat. Sebenarnya tidak hanya bagus untuk ayam, tapi daun kelor ini juga sangat bagus untuk dikonsumsi manusia. Karena ini bisa mengurangi peradangan, bisa juga menangkal radikal bebas. Biasanya dimanfaatkan juga oleh manusia untuk menurunkan kadar kolesterol darah. Oke, langsung kita tumbuk seperti ini sampai halus. Setelah daun kelor dirasa sudah cukup halus, kita bisa melanjutkan atau menambahkan bahan selanjutnya. Apa yang kita pakai? Penasaran? Tetap ikuti video ini. Bahan kedua yang kita pakai adalah bawang putih. Nah, bawang putih ini kita kupas, kita ambil dalamnya saja. Kita kupas dulu, setelah itu kita iris-iris, kemudian kita tumbuk, kita haluskan juga. Bawang putih ini juga dikenal memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk ayam, bisa untuk bumbu dapur, bisa untuk kesehatan manusia juga. Bawang putih ini bisa difungsikan sebagai antibakteri. Jadi bakteri-bakteri yang menyerang ayam itu kita basmi menggunakan bawang putih. Oke, setelah kita iris-iris, kita tumbuk, kita haluskan supaya sari-sari atau intisari dari bawang putih ini bisa keluar. Nanti itu yang kita manfaatkan. Kita tumbuk sampai halus. Jika sudah dirasa halus, kita bisa tambahkan lagi bahan berikutnya. Bahan berikutnya kita pakai sebuah bahan yang paling sering dipakai untuk bahan obat, khususnya obat ayam, yaitu adalah kunyit atau kunir yang warnanya ya seperti ini. Ini kita kupas dulu. Setelah kita kupas, nanti kita iris-iris juga sama seperti bawang putih tadi. Kita kupas, kita iris-iris, setelah itu kita tumbuk juga, kita haluskan dengan bahan-bahan yang lain. Sudah bukan rahasia lagi, kunyit ini manfaatnya sangat banyak. Bisa sebagai antioksidan untuk imun ayam, bisa. Kemudian yang paling penting dari kunyit ini juga bisa meningkatkan nafsu makan. Biasanya ayam yang sakit itu pasti nafsu makannya menurun. Ayam tidak mau makan sama sekali. Dengan kita berikan kunyit, nanti ayam akan nafsu makannya perlahan akan kembali, ayam mulai makan sehingga ayam bisa mendapatkan nutrisi. Karena tidak mungkin ayam bisa sembuh tanpa mendapatkan asupan nutrisi. Jadi kunyit ini sangat berperan penting sekali. Kemudian bahan yang berikutnya adalah jahe. Jahe ini juga sangat penting untuk menunjang daripada kesembuhan ayam kita.
Karena kalau kita perhatikan, ayam ketika sedang sakit, pasti ayam tersebut terlihat kedinginan. Ayam kedinginan, jekutur gitu ya, bulunya turun. Kalau kita berikan jahe, ini bisa menghangatkan tubuh ayam dari dalam. Dengan begitu, ayam bisa merasa lebih nyaman. Ayam lebih nyaman, nantinya bisa aktif, mulai makan, dan sebagainya. Sama seperti kita kalau sedang sakit, kurang enak badan mungkin, atau cuaca hawanya sedang dingin, biasanya kita kan minum wedang jahe untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, ayam pun juga sama, ayam akan merasa tubuhnya lebih hangat ketika diberikan ramuan jahe. Caranya sama seperti tadi, kita kupas seperti ini, kita iris-iris, nanti setelah itu kita tumbuk supaya halus dan bercampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Kalau teman-teman Sultan punya blender itu akan lebih bagus karena bahan-bahan ini bisa lebih halus. Tapi di sini kita pakai alat seadanya supaya teman-teman tahu bahwa kita bisa membuat ramuan yang ampuh hanya dengan alat seadanya, hanya dengan cara primitif pakai batu ditumbuk seperti ini. Oke, bahan selanjutnya adalah gula. Sebenarnya yang lebih bagus adalah gula aren ataupun gula merah, tapi karena kebetulan kita kehabisan, jadi kita pakai gula putih saja atau gula pasir. Fungsi dari gula ini adalah sebagai asupan energi, karena gula ini adalah energi untuk ayam. Gula aren ataupun gula merah lebih bagus karena di sana ada kandungan-kandungan vitamin. Tapi kalau di gula pasir ini tidak ada kandungan vitamin nutrisi, tetapi hanya sebagai energi saja. Jadi kami sarankan kalau ada gula merah itu pakai saja gula merah. Oke, setelah selesai penumbukan, kita bisa taruh di sebuah wadah, kita pindahkan ke sini, kita pakai wadah seperti ini, langsung kita koret-koret menggunakan sendok. Setelah semua bahan kita pindahkan wadah, kita tambahkan air. Pakai air putih secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak. Ini nanti setelah ini kita diamkan kurang lebih 15 menit. Kita aduk-aduk seperti ini, kemudian didiamkan. Setelah itu kita akan saring. Kita saring, bisa pakai saringan, bisa pakai kain bekas, itu bisa. Nanti kita ambil sarinya saja untuk diberikan ke ayam. Kita siapkan wadah untuk menampung hasil cairannya nanti. Kita pakai saringan dari kain bekas, ini kain-kain yang sudah tidak terpakai, kita taruh di atas wadah yang akan kita pakai, seperti ini. Setelah itu kita langsung tuangkan larutan atau ramuan yang sudah kita buat tadi. Kita tuang saja perlahan supaya tidak tumpah. Setelah semuanya tertuang, langkah selanjutnya adalah kita peras supaya sari-sari dari ramuan ini bisa jatuh semuanya. Karena hasil dari perasan ini adalah yang biasanya yang paling pekat. Oke, kita sudah mendapatkan sebuah ramuan ajaib, ramuan obat penyembuh ayam senot. Ini sangat bagus sekali untuk mengobati ayam-ayam kita yang sakit pernafasan. Bisa kita berikan ramuan ini sehari 2 kali, pagi dan sore. Kita berikan 10 mili pagi dan 10 mili sore. Sebenarnya ini tadi ada satu bahan lagi yang kurang, yaitu adalah jeruk nipis. Seharusnya kita tambahkan setengah
setengah butir atau setengah buah jeruk nipis. Karena kebetulan kita nyari nggak dapet, ya sudah kita tidak pakai. Tapi kalau teman-teman bisa menambahkan jeruk nipis, ini akan sangat bagus sekali. Ayam yang terkena penyakit atau yang sedang sakit wajib kita pisah atau dikarantina. Kemudian kita berikan ramuan jamu ini sehari 2 kali. Setelah itu bisa kita pantau, kita amati sudah mulai mau makan atau belum. Jika sudah mau makan, maka itu adalah tanda-tanda akan ayam itu sembuh. Tapi kalau misalkan ayam belum mau makan, maka kita harus turun tangan, kita bantu, kita suapi ayam tersebut supaya makan. Dengan begitu bisa membantu daripada kesembuhan ayam ini. Jadi jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi, karena di sana ada info menarik yang mungkin berguna bagi teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya dan tinggalkan komentar. Terima kasih, tetap semangat, tetap berkarya, dan sampai jumpa di video berikutnya.